Bab 26, Restoran Awan Putih. Tanya Wu Zhang pada anaknya. Ayah, apakah ada yang aneh dengan itu? Tanya balik Wu Cheng. Orang itu dapat memiliki 7 elemen dasar. Dan tentu saja hal itu mengundang banyak perhatian dari berbagai kekuatan. Bahkan ayah dengar utusan dari Kekaisaran Wang juga telah sampai di kota Liyuan untuk merekrut orang tersebut bergabung dengan mereka. Wu Cheng tersentak di tempatnya, dia sangat terkejut mendengar ucapan ayahnya. Dia tidak menyangka kalau bencana terobosannya akan mengundang perhatian dari pihak Kekaisaran Wang. Ayah, Cheng Er kenal dengan ahli itu. Jadi ayah tidak perlu mencemaskan hal itu. Apakah yang kamu katakan itu benar? Lalu di mana orangnya? Tanya Wu Zhang bersemangat. Ayah, pasti suatu saat Cheng Er akan mengenalkannya pada ayah. Balas Wu Cheng berbohong pada ayahnya. Entah bagaimana reaksi ayahnya jika tahu kalau orang yang dibicarakan adalah anaknya sendiri. Baiklah. Balas Wu Zhang sedikit curiga pada putranya ini. Kalau begitu ayah pergi dulu ke restoran. Baik ayah. Setelah ayahnya pergi, Wu Cheng juga pamit kepada ibunya. Hari ini dia berencana mencari tempat yang cocok untuk membuka tempat penjualan informasi sekaligus jasa pengawalan. Siang harinya, setelah berkeliling kota, dia bertemu banyak ahli bela diri tingkat tinggi di dalam kota. Ternyata apa yang disampaikan ayahnya memang benar. Akibat dari bencana terobosannya, mengundang banyak kekuatan datang ke kota Liyuan. Setelah merasa lelah, Wu Cheng ingin beristirahat di sebuah restoran mewah di tengah kota Liyuan. Restoran Awan Putih, itu adalah salah satu restoran terbesar yang berada di tengah kota Liyuan. Gedung ini tidak hanya terdiri dari restoran saja, tetapi sebagian besarnya adalah penginapan. Hari ini restoran Awan Putih cukup sibuk dari biasanya. Restoran penuh dengan pengunjung. Bahkan kamar di penginapan juga hampir penuh semua. Hal ini terjadi karena banyak kultivator dari luar kota yang datang ke kota Liyuan. Maaf Tuan Muda. Semua meja di lantai 1 sudah penuh dengan pengunjung, tersisa di lantai 2 dan 3 saja, namun harganya cukup mahal. Sapa salah seorang pelayan kepada Wu Cheng. Baiklah, bawa aku ke lantai 2 saja. Balas Wu Cheng pada pelayan. Silakan Tuan Muda. Ucap pelayan sambil membimbingnya ke lantai 2. Sesampainya di lantai 2, Wu Cheng langsung menuju meja kosong di sudut ruangan. Tuan Muda ingin memesan apa? Tanya kembali pelayan kepada Wu Cheng. Sediakan menu terbaik yang kalian miliki di sini. Ucap Wu Cheng tanpa basa-basi. Mendengar ucapan Wu Cheng, pelayan itu sedikit terperanjat, dia tidak menyangka kalau pemuda di depannya ini begitu berani. Apakah dia tidak tahu harga menu di sini atau memang pemuda ini bodoh? Melihat gelagat pelayan, Wu Cheng sedikit tidak senang. Kenapa? Apakah ada yang salah? Tanya Wu Cheng. Tidak Tuan Muda, cuman harga menu terbaik kami di sini cukup mahal. Apakah Tuan Muda yakin memesan itu? Tidak masalah, saya akan membayarnya. Baik Tuan Muda, saya akan menyiapkan pesanan Anda. Setelah pelayan berlalu pergi, Wu Cheng melihat sekeliling. Banyak pasang mata melihat ke arahnya. Melihat ini, Wu Cheng sedikit risih namun dia tidak terlalu mempedulikannya. Ternyata percakapannya dengan pelayan tadi mengundang perhatian banyak pengunjung di lantai 2. Mereka merasa kalau pemuda itu bodoh. Apakah dia pikir harga menu terbaik di sini hanya seharga jengkol? Wajar saja mereka merasa aneh. Melihat penampilan Wu Cheng, mereka menganggap kalau pemuda itu terlalu melebih-lebihkan dirinya. Harga pakaiannya saja mungkin tidak lebih dari 1 koin emas, tapi berani membeli makanan yang harganya puluhan bahkan ratusan koin emas. Apakah pemuda ini sudah gila? Rata-rata pengunjung restoran di lantai 2 merupakan para tuan muda dan bangsawan dari kota Liyuan maupun dari luar kota. Tentu saja hanya Wu Cheng yang terlihat beda di sini. Dia bahkan datang sendirian tanpa pengawalan. Jadi mereka menganggapnya hanya bocah yang nyasar saja. Namun di salah satu sudut ruangan, terlihat sepasang pengunjung yang memperhatikan Wu Cheng dari tadi. Salah satunya adalah orang tua yang berambut putih dan satunya gadis muda yang berusia sekitar 15 tahun. Sepertinya gadis muda ini merupakan seorang tuan putri dari salah satu kekuatan besar yang sedang dikawal oleh seorang tetua. Ranah tetua itu bahkan tidak bisa dideteksi oleh Wu Cheng. Sementara gadis muda itu berada pada alam pembentukan energi tingkat 9. Dari kultivasinya saja bisa diketahui bahwa dia berasal dari kekuatan besar. Tiba-tiba dari lantai bawah, datang gerombolan pengunjung berjumlah 5 orang. Dipimpin oleh seorang pemuda dengan ranah kultivasi berada pada alam pembentukan energi tingkat 3 langsung menuju ke meja Wu Cheng berada. Seorang pria paruh baya langsung ke depan. Hei, bocah! Pergi dari sini, Tuan Muda Duang ingin menggunakan tempat ini. Teriak ala seorang pria paruh baya yang sedang berdiri di depan meja Wu Cheng.
Ranah kultivasinya berada pada alam pembentukan energi tingkat 6. Jadi dia menganggap kalau Wu Chen hanyalah semut di matanya. Saya lebih duluan tiba di sini, kenapa saya yang harus pergi? Ucap Wu Chen datar menanggapi teriakan pria paruh baya di depannya. Bajingan, apakah kamu tidak tahu siapa Tuan Muda Duang? Teriak pria itu kembali. Tidak tahu dan tidak mau tahu. Balas Wu Chen singkat. Kurang ajar. Habisi bajingan ini. Akhirnya Tuan Muda yang dipanggil Duang itu sudah tidak bisa menahan diri lagi. Baik Tuan Muda, ucap pria paruh baya yang berada di depan Wu Chen. Dia mengangkat tangannya hendak menampar Wu Chen. Namun tiba-tiba, brak, uhuk, uhuk. Dia terlempar ke sudut ruangan hingga batuk darah kemudian tidak sadarkan diri. Hening. Setelah melihat lawannya roboh, dia kembali duduk ke tempatnya. Sementara para pengunjung yang menyaksikan itu masih belum bereaksi. Pelayan restoran yang mengantar pesanan Wu Chen pun tiba di mejanya. Dia menjadi bingung saat semua pasang mata tertuju ke arahnya. Bajingan! Bunuh dia! Teriak Tuan Muda Duang setelah sadar dari keterkejutannya. 3 orang yang tersisa pun bergerak mengelilingi meja Wu Chen. Hal itu membuat pelayan yang mengantarkan makanan menjadi gemetar ketakutan. Melihat itu, Wu Chen mendengus dingin. Hanya untuk makan saja kenapa begitu susah untuk mencari tempat tenang. Dia berdiri dari tempatnya dan kemudian memandang mereka dengan tatapan dingin. Wush, 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 bam, 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 brak, brak, brak. Wu Chen memadukan langkah bayangan dengan teknik pukulannya dan bergerak dengan sangat cepat. 3 orang di alam pembentukan energi tingkat 6 dibuat tidak berdaya oleh serangan Wu Chen. Bab 27, undangan bergabung ke sekte Naga Biru. Tuan Muda Duang yang melihat anak buahnya yang berada di alam pembentukan energi tingkat 6 dan 5 dikalahkan dengan mudah menjadi gemetar ketakutan. Lalu bagaimana dengan dia yang hanya alam pembentukan energi tingkat 3? Dia mundur 3 langkah ke belakang saat ditatap oleh Wu Chen. Melihat Tuan Muda Duang tidak menyerang, Wu Chen kembali mengabaikannya dan kembali duduk di tempatnya untuk menikmati hidangan yang sudah disajikan. Sayang kalau disia-siakan. Daging gorila berbulu emas merupakan hewan buas tingkat 7 mengandung energi yang cukup besar. Tentunya juga sangat lezat. Melihat sikap Wu Chen, membuat Tuan Muda Duang menjadi besar kepala. Dia merasa kalau Wu Chen tidak berani menyerangnya karena latar belakangnya. Dia tidak tahu saja kalau sebenarnya Wu Chen tidak memandangnya sama sekali, bahkan juga klan di belakangnya. Kalau saja dia tahu, mungkin dia akan muntah darah. Hei, sialan! Apa kamu pikir klan Duku akan membiarkanmu? Bersujudlah dan memohon ampun kepadaku. Mungkin aku akan mengampunimu. Teriak Duang kembali dengan membusungkan dadanya. Wu Chen kembali menatapnya seperti memandang orang bodoh. Apakah otak anak ini sudah berpindah tempat? Dia masih sempat-sempatnya untuk mengancam pada situasi seperti ini. Melihat Wu Chen tidak bereaksi, membuat Duang semakin menjadi jati. Hahaha. Apakah kamu takut sekarang? Berlututlah. Maka aku akan mempertimbangkan masalah ini. Ucap Duang kembali. Wu Chen kembali berdiri dari tempatnya dengan perasaan dongkol. Belum juga dia menikmati makanan di depannya, masih saja ada pengganggu. Merasa di atas angin, Duang menghampiri Wu Chen dengan gagah berani. Namun, plak, 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 plak. Wu Chen menampar Duang dengan perasaan kesal. Sialan, beraninya kamu. Klan Duku tidak akan mengampunimu. Teriak Duang kesakitan. Plak, plak, plak. Wu Chen masih belum berhenti memukuli Duang. Wajahnya bahkan sudah babak belur. Giginya hampir habis. Ampun, ampun. Merasa ancamannya tidak mempan, membuat Duang harus memohon ampun. Kalau tidak, mungkin dia akan pulang tanpa kepala. Ampun Tuan Muda. Saya salah telah menyinggungmu. Ampunin aku Tuan Muda. Wu Chen hanya mendengus dingin kemudian berkata, pergilah sebelum aku berubah pikiran. Duang dengan langkah 1000 pergi dari lantai 2. Dia yang awalnya datang dengan arogan, kini pulang dengan menyedihkan. Bahkan wajahnya hampir tidak dapat dikenali. Para pengunjung yang menyaksikan adegan ini sangat terpesona. Bukankah pemuda ini sangat berani? Dia bahkan tidak menganggap klan Du. Klan Du merupakan salah satu klan besar di kota Limato. Sementara kota Limato adalah salah satu dari 3 kota terbesar di bawah naungan kerajaan Yon. Jadi dapat dibayangkan seperti apa klan besar di salah satu kota terbesar di kota Limato. Wu Chen kembali duduk di tempatnya dengan tenang, tidak ada juga yang berani mengganggunya lagi.
Hingga dia selani menikmati hidangan yang disuguhkan, Wu Cheng berniat membayar tagihannya di kasir, tetapi tiba-tiba dihampiri oleh seorang gadis muda dan seorang pria tua berambut putih. "Hei, maaf mengganggu. Apakah kamu punya waktu luang untuk berbicara sebentar?" Sebuah suara merdu yang membuat setiap hati yang mendengarnya akan menjadi mabuk kepayang. Wu Cheng mengalihkan pandangannya ke arah suara. Bumi seakan berhenti berputar, dia mematung di tempatnya cukup lama. Sepasang mata indah bercahaya membuat jantung Wu Cheng seakan berhenti berdetak. "Cantiknya," gumam Wu Cheng tanpa sadar. Walaupun wanita di depannya menggunakan penutup wajah, namun kecantikannya seakan tidak bisa disembunyikan. Tak lama Wu Cheng kembali tersadar dari keterkejutannya. Apa tadi?" ucap Wu Cheng gelagapan. Sementara wanita di depannya, mukanya memerah mendengar pujian Wu Cheng. Tanpa sadar dia sedikit tersenyum di balik penutup wajahnya. Ehem. Sebuah suara kembali membangunkan mereka dari pikiran masing-masing. "Begini teman muda. Apakah teman muda memiliki waktu luang untuk berbicara sebentar?" tanya lelaki tua berambut putih pada Wu Cheng. Tentu saja tetua," balas Wu Cheng sedikit terkejut. Dia merasakan kalau orang tua di depannya tidaklah biasa. Dari aura yang dipancarkannya saja membuat Wu Cheng sedikit tertekan. Namun itu juga tidak terlalu mempengaruhinya. "Baik teman muda, silahkan ikuti aku," ucap pria tua sambil membimbing Wu Cheng ke sebuah ruangan khusus dan diikuti oleh gadis yang pertama berbicara tadi. Dia disambut oleh seorang pria paruh baya di depan pintu. "Tuan Putri, Tetua San. Kenapa Anda tidak memberitahu saya kalau Tuan Putri dan Tetua akan berkunjung ke kota Liyuan? Saya seharusnya menyiapkan penyambutan untuk Tuan Putri dan Tetua," ucap salah seorang pria paruh baya yang menyambut mereka. "Manajer Sean, Anda tidak perlu repot-repot. Kami tidak ingin kedatangan kami terlalu mencolok. Jadi tidak perlu merasa sungkan," balas pria tua yang dipanggil Tetua San itu. "Saya kebetulan ada tamu istimewa. Apakah saya bisa menggunakan ruanganmu?" lanjutnya kembali. Tentu saja Tetua." Wu Cheng yang mendengar panggilan Tuan Putri sedikit terkejut. Apakah gadis ini seorang Tuan Putri dari sebuah kerajaan atau kekaisaran? Di kemudian melirik ke arah gadis muda di sebelahnya. Seketika tatapan mereka kembali beradu. Wu Cheng sejenak berpikir dalam hati. Kalau begitu apa tujuan mereka mengundangnya? "Teman muda, silakan duduk," ucap Tetua San mempersilahkan Wu Cheng untuk duduk. "Terima kasih Tetua," balasnya. Setelah mereka duduk, manajer Son yang memandang Wu Cheng merasa sedikit familiar dengan tampangnya. Namun dia tidak begitu yakin. "Teman muda, maaf sebelumnya tidak memperkenalkan diri. Nama orang tua ini Wang San, dan ini adalah Tuan Putri Wang Yanli sekaligus murid saya. Dan yang ini adalah manajer Son yang bertugas mengelola penginapan Awan Putih di kota Liyuan," ucap Tetua Song memperkenalkan diri. "Salam untuk Tetua San, Tuan Putri dan manajer Son. Yang muda ini adalah Wu Cheng," ucap Wu Cheng sembari membungkuk ke arah mereka. "Baiklah, saya tidak akan berbasa-basi lagi. Tujuan saya mengundang teman muda ke sini adalah saya ingin mengajak teman muda untuk bergabung dengan Sekte Naga Biru di Kekaisaran Wang. Dengan bakat teman muda, saya merasa kalau kamu akan menjadi seorang ahli bela diri jika dibimbing oleh Sekte Naga Biruku," ucap Tetua Song pada Wu Cheng. Di lantai 2 restoran tadi, dia mengamati pertikaian Wu Cheng dengan tuan muda Duang itu. Ditertarik ketika melihat kemampuan Wu Cheng yang mampu merobohkan lawan yang berada di atas tingkatannya dengan mudah. Dia bahkan juga tidak segan-segan terhadap lawannya. Itu adalah sikap seorang ahli yang sesungguhnya. Dia tidak takut akan masalah.